Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Nadia Prilianda, NPM 190120182. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Budaya. Apa sih yang dimaksud dengan budaya itu? Budaya atau kultur. Menurut E.B. Taylor, budaya adalah sesuatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu, apakah di setiap negara memiliki subkultur atau budaya? Pastinya ada, karena subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Nah, untuk asal-usul budaya atau kultur itu sendiri ada 6. Yang pertama, yaitu geografi. Yang kedua, teknologi dan ekonomi politik. Yang ketiga, institusi sosial. Yang keempat, agama. Yang kelima, teman sebaya. Yang keenam, sejarah. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan dari geografi. Nah, geografi ini pastinya membicarakan tentang permukaan bumi atau bisa juga tentang iklim, flora, fauna, dan di mana akan berpengaruh terhadap praktik bisnis di dalam suatu negara. Nah, contohnya salah satunya yaitu di negara Denmark yang beriklim dingin. Otomatis masyarakatnya membutuhkan pakaian-pakaian hangat untuk kesehariannya. Kemudian ada juga di negara India yang berada di beriklim tropis. Pastinya aktivitas masyarakatnya adalah petani yang biasa menghasilkan beras, gandum, ataupun yang lainnya. Kemudian teknologi dan ekonomi politik. Nah, contoh dari teknologi itu sendiri yaitu seperti smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, smartphone ini memiliki kultur yang terbentuk karena semuanya ada, seperti menonton TV, menonton film, dan lain sebagainya, di mana dapat dilakukan dengan santai ataupun rebahan, sehingga muncul suatu produk inovatif yang dimana produk tersebut bisa membuat orang nyaman ketika bermainnya. Kemudian contoh dari ekonomi politik itu sendiri yaitu dari gambar yang di atas, yaitu seperti negara Israel dan Palestina. Kemudian institusi sosial, di mana untuk peraturan pemerintah salah satu contohnya ialah ketika kita akan menjual mobil atau memiliki rental mobil. Nah, kita harus melihat terlebih dahulu peraturan pemerintahnya, khususnya lalu lintas. Di sana seperti apa? Bisa disesuaikan dari posisi pengemudinya. Nah, contohnya di negara Indonesia, orang yang mengemudi roda 4 ketika di Indonesia itu posisinya ada di sebelah kanan. Namun berbeda dengan negara-negara lainnya yang memiliki posisi pengemudi atau menyetirnya di sebelah kiri. Selanjutnya agama, di mana Indonesia mayoritas menggunakan sarung ketika sholat, sehingga muncul suatu produk inovatif dengan membuat sarung yang tidak perlu dilipat lagi tetapi langsung digunakan seperti celana. Nah, jadi agama pun juga mempengaruhi kultur atau budaya tersebut dalam suatu negara. Kemudian teman sebaya, pastinya di dalam negeri ataupun luar negeri pastinya sama, ya meskipun membedakan sedikit-sedikit. Kemudian selanjutnya yaitu ada sejarah. Contoh pada saat penjajahan Belanda, pada zaman itu terdapat suatu tradisi yang dinamakan upeti atau kata lainnya suap menyuap. Nah, di mana kita membangun suatu usaha atau bisnis harus membayar upeti tersebut. Nah, upeti tersebut itu berguna agar usaha itu dipermudah atau diperbolehkan dari pihak negara tersebut. Nah, selanjutnya ada kultur versus fungsi manajemen. Jadi, kultur juga mempengaruhi fungsi manajemen, baik dari segi pemasaran, sumber daya manusia, maupun produksi dan keuangannya. Nah, kalau dilihat dari segi pemasaran, yaitu dari pendekatan dalam memasarkan produknya atau bisnisnya. Contohnya ada di suatu negara, di mana pendekatan tersebut dalam memasarkan produknya dengan cara emosional.
Nah, untuk sumber daya manusianya sendiri di suatu negara itu ada banyak, tapi ternyata skillnya kurang atau sebaliknya. Jadi intinya kultur fungsi manajemen sangat mempengaruhi. Nah, kemudian ada contoh kasus. Ada beberapa film Hollywood yang berbeda di berbagai negara, yang dimana mereka menyesuaikan audiensnya. Mereka sudah merancang agar filmnya dapat diterima oleh audiens luar negeri. Nah, contohnya seperti Buzz di film Toy Story, di mana versi USA mereka memasang bendera USA atau Amerika Serikat, dan untuk versi yang kita lihat menggunakan gambar dunia. Ada juga di film Zootopia, di mana Zootopia versi USA ketika menyiarkan berita hewan yang sebelah kanan menggunakan rusa, sedangkan yang versi Cina sebelah kanan adalah panda. Mengapa menggunakan panda? Karena panda merupakan ikon di Cina. Jadi Hollywood ini berusaha menyesuaikan diri dari keinginan internasional, maka biasanya nuditasnya disesuaikan. Jadi biasanya film dibuat dengan dua versi. Yang pertama dikirim di suatu negara yang memiliki nuditas yang ekstrim, dan nuditas yang smooth itu diberikan ke negara-negara seperti Indonesia dan lain-lain. Intinya mereka berusaha menyesuaikan dengan pasar internasional di bidang perfilman. Selanjutnya yaitu pengetahuan kultur. Nah, pengetahuan kultur itu ada dua. Yang pertama, pengetahuan faktual. Nah, pengetahuan faktual itu membahas tentang warna, selera, sifat, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan interpretatif, yaitu membahas tentang memahami dan menghargai. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, yaitu pengetahuan faktual itu pernyataan yang benar karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya seperti sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase sebesar 99,8% itu umatnya beragama Islam. Kemudian pengetahuan interpretatif, jika dilihat dari pengertiannya, yaitu sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail, langsung mengobservasi, memahami makna menjadi agama Islam di negara Turki dibandingkan di negara lain. Nah, contohnya dengan menjual suatu produk di dua negara tersebut. Apakah produk tersebut bakalan laku atau tidak? Nah, contohnya seperti kita menjual hijab. Hijab maupun syar'i di Arab tidak akan laku karena di Arab mayoritas menggunakan cadar. Nah, dari hal tersebut kita dapat memahami pentingnya pengetahuan interpretatif itu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal ini juga berkaitan dengan budaya atau kultur dari setiap negara. Seperti isyarat tubuh. Jika di negara Italia, memegang hidung artinya awas. Namun jika di negara Inggris, arti memegang hidung artinya rahasia. Jika di negara Yugoslavia, Belanda, dan Turki, arti menganggukkan kepala adalah tidak. Kemudian layout toko, tata letak produk di Korea. Nah, kemudian yang terakhir yaitu budaya kerja di Korea. Nah, budaya kerja di Korea itu ada disiplin, kerja cepat, fokus terhadap pekerjaan. Nah, yang dimaksud disiplin itu para karyawannya ketika masuk bekerja itu selalu tepat waktu. Kemudian kerjanya juga yang cepat. Lalu fokus terhadap pekerjaan yang telah digelutinya. Nah, kemudian tata krama di Korea. Ada cara makan, maaf, terima kasih, tempat umum, dan media. Nah, ketika dilihat dari cara makannya, di negara Korea juga tidak kalah jauh dengan negara Jepang, yaitu menggunakan sumpit. Kemudian kata maaf dan terima kasih juga menjadi kata-kata yang wajib digunakan di negara Korea. Kemudian tempat umum di Korea tidak terbiasa berteriak-teriak atau membuat kegaduhan, termasuk dianggapnya itu tidak sopan. Jadi jika ingin rame-rame atau membuat keramaian pasti ada tempatnya sendiri. Kemudian media. Nah, media ini semua siaran di negara Korea tidak terbiasa menggunakan titel. Jadi mereka hanya menggunakan dubbing. Nah, dan juga tidak selebihnya itu juga sih. Terkadang juga ada yang berbeda juga seperti drama-drama Korea gitu.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.